Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Liputan Khusus Tribun Lampung. Liputan khusus kali ini akan menyajikan informasi teraktual terkait tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bakung di Bandar Lampung. Dan inilah Liputan Khusus Tribun Lampung selengkapnya. Tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bakung di Bandar Lampung tampak seperti pulau sampah lantaran sebaran sampah sangat luas di area tersebut. Ketinggian tumpukan sampai diperkirakan hingga belasan meter dari dasar. TPSA di Provinsi Lampung terancam overload dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya, sampah-sampah hanya dibiarkan menggunung dengan sistem terbuka atau open dumping tanpa pengelolaan secara khusus. Sementara bertonton sampah masuk ke dalam TPSA setiap harinya. Di TPSA Bakung, Kota Bandar Lampung, sebanyak 800 ton sampah masuk setiap hari. Sampah-sampah tersebut ditumpuk di area seluas 14 hektar. Daya tampung TPSA Bakung diperkirakan hanya 3 atau 5 tahun lagi. Sementara di Kabupaten Lampung Selatan ada 2 TPSA. Pertama, TPSA Tanjung Sari. Di sini sampah masuk sebanyak 182 ton per hari. Diperkirakan 7 hingga 10 tahun lagi TPSA akan penuh. Kemudian TPSA Wailubung. Sebanyak 65 ton sampah masuk setiap hari. TPSA diperkirakan hanya mampu menampung sampah 5 hingga 7 tahun lagi. Kondisi tak jauh berbeda terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Sebanyak 40 hingga 60 ton sampah masuk TPSA Bandar Jaya Timur setiap harinya. Sampah ditumpuk di atas lahan seluas 3,5 hektar. Diperkirakan sampah tidak akan tertampung lagi pada 2 atau 3 tahun mendatang. Sementara di Kota Metro, 80 ton sampah masuk ke TPSA Karangrejo setiap hari. Tempat pembuangan sampah ini diperkirakan akan penuh 3 atau 5 tahun ke depan. Di Kabupaten Mesuji, TPSA Margo Rahayu diperkirakan masih bisa menampung sampah sampai 10 tahun lagi dengan luas lahan sekitar 3 hektar. Sampah-sampah di TPSA ini seluruhnya masih dikelola dengan sistem terbuka atau open dumping. Open dumping artinya sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa ada perlakuan apapun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Budiman P. Mega, membenarkan jika 800 ton sampah yang setiap harinya dibuang ke TPA Bakung menyebabkan overload. Ia menyebut dengan luas 14 hektar, daya tampung di TPA Bakung akan berakhir beberapa tahun ke depan. Budiman mengatakan pihaknya tidak tinggal diam atas kondisi TPSA Bakung. Pihaknya akan melakukan terobosan terbaru. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk mengelola sampah di TPA Bakung. Selain itu, DLH Provinsi Lampung berencana membuat TPSA regional yang menampung sampah di 3 daerah, yaitu Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Tengah. Lokasinya berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas sekitar 20 hektar. Kabid Pengelolaan Sampah LB3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kota Metro Arifanda Jaya mengatakan TPSA Karangrejo diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga 3-5 tahun ke depan. Sebab 80 ton atau sebanyak 244 meter kubik sampah masuk ke TPS Karangrejo setiap harinya. Ia menerangkan pengelolaan sampah di TPS tersebut masih menggunakan metode open dumping. Menurutnya, rencana penggunaan metode sanitary landfill masih terganjal oleh anggaran. Pihaknya juga telah menyiapkan solusi lain, yakni pilah sampah dari sumbernya, sehingga sampah yang ada diolah
berdasarkan karakteristik sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji, Agung Subandara mengungkapkan, Mesuji memiliki satu TPA yang berada di Desa Margorahayu, Kecamatan Simpang Pabatan. TPSA tersebut diprediksi akan overload 10 tahun mendatang. TPSA Margorahayu memiliki luas sekitar 3 hektar dan menurut Agung, pihaknya telah berpikir untuk mengantisipasi terjadinya overload sampah di TPSA tersebut, yakni dengan menggalakkan pemilahan sampah organik dan non-organik. Agung menjelaskan ada 2 TPS 3R, yakni reuse, reduce, dan recycle di Kabupaten Mesuji yang telah dibangun oleh Dinas PUTR Kabupaten Mesuji. Lokasinya berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, serta berada di Desa Fajar Baru, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji. TPS 3R sendiri, ungkap Agung, adalah sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah maupun pengayak kompos yang lebih efektif dan juga efisien. Adanya TPS 3R ini, Agung menilai dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPSA, hingga dapat mencegah terjadinya overload TPSA. Belum lagi, DLH Kabupaten Mesuji bersama dengan desa akan memanfaatkan limbah sampah tersebut agar bernilai ekonomi. Kabid Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, Bu Rizal, menjelaskan, Lampung Selatan memiliki 2 tempat pembuangan sampah akhir yang berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, dan Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda. Di TPSA Desa Tanjung Sari, sebanyak 182 ton sampah masuk setiap harinya. Luas TPSA ini sekitar 2 hektar. Diperkirakan TPSA ini hanya dapat menampung sampah 3-5 tahun lagi. Sampah terlihat menumpuk hingga setinggi 2 meter. Bahkan sampah ini menumpuk hingga ke dalam jurang yang dalamnya lebih dari 10 meter. Sementara di TPSA di Kelurahan Wailubuk sebanyak 65 ton sampah masuk setiap hari. Tempat pembuangan sampah ini diperkirakan hanya dapat menampung sampah sampai 5 hingga 7 tahun lagi. Luas TPSA sekitar 5,5 hektar. Winarno selaku staf pengelolaan dan penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah mengatakan, kapasitas TPSA Lampung Tengah akan bertahan 2 hingga 3 tahun ke depan. Perkiraan tersebut akan sangat mungkin terjadi apabila sampah tanpa adanya pengolahan seperti saat ini. Saat ini sistem yang diterapkan pun adalah open dumping. Menurut Winarno, langkah antisipasi agar lahan tidak cepat penuh dengan landfill, yaitu tumpukan sampah diarahkan menggunakan ekskavator ke area yang kosong atau pemerataan sampah. Jika tumpukan sampah rata, selanjutnya bisa dipadatkan dan menjadi jalur akses mobil sampah. Ia melanjutkan, semua mobil sampah diarahkan untuk membuang di satu jalur dulu sampai penuh, lalu berpindah ke jalur selanjutnya. Winarno mengatakan selain penampungan dan pengawasan teknis buang sampah, dirinya juga melakukan pembinaan untuk para pemulung. Pantauan dari Tribun Lampung di TPSA Bakung, Kota Bandar Lampung pada Senin 6 Februari 2023. Terlihat tumpukan sampah sudah melebihi perumahan warga yang dilihat dari area dinding penahan sampah. 3 kendaraan alat berat diterjunkan untuk meminimalisir terjadinya longsor sampah. Sampah yang sudah menggunung dikeruk dan dialihkan ke tempat yang masih terlihat rata atau belum menggunung.
Pada saat di lokasi, dua alat berat yang sedang beroperasi. Alat berat tersebut digunakan untuk membuat gunung sampah menjadi hamparan. Bau menyengat diwarnai lalat yang bertebaran masih menjadi ciri khas di sekitar TPSA. Aroma menyengat yang khas tersebut sudah tercium dari jarak 5 km dari berbagai akses menuju ke TPA. Rumah warga di sekitar TPA banyak yang menjadi tempat untuk penyaringan sampah rongsokan yang masih bernilai rupiah. Tribun Lampung juga meninjau aliran air limbah dari TPSA Bakung. Dari yang sebelumnya pernah diwartakan pada tanggal 29 Juni 2022, ternyata air limbah TPA Bakung masih mengalir dari hulu TPA Bakung hingga ke hilir pesisir laut Keteguhan sepanjang 3 km. Air limbah sampah berwarna hitam pekat terlihat mencolok di TPSA Bakung ini. Bahkan semerbak bau menyengat mengitari rumah-rumah warga di Kelurahan Keteguhan. Aliran air limbah yang berliku-liku itu hanya berjarak 1 meter saja dari rumah warga. Selain limbah hitam pekat, aliran air juga didominasi limbah rumah tangga dan pabrik berbahan plastik. Laut di Keteguhan kini sudah berlumut hitam. Sementara pantauan tribun di TPSA Tanjung Sari, Lampung Selatan, aroma busuk tercium dari jarak 1 km. Lalat hijau dan burung-burung lalu lalang di TPSA tersebut. Sejumlah warga terlihat mencari barang bekas di tumpukan sampah tersebut. Ya Tribuners, seperti yang kita ketahui, kondisi TPAS di Lampung saat ini. Pertama, Kota Bandar Lampung di TPSA Bakung sebanyak 800 ton sampah masuk setiap hari. Sampah-sampah tersebut ditumpuk di area seluas 14 hektar. Daya tampung TPSA Bakung diperkirakan hanya 3 atau 5 tahun lagi. Lalu yang kedua, Kabupaten Lampung Selatan ada 2 TPSA. TPSA Tanjung Sari sampah masuk sebanyak 182 ton per hari. Diperkirakan 7 hingga 10 tahun lagi TPSA akan penuh. Lalu ada TPSA Wai Lubuk, sebanyak 65 ton sampah masuk setiap hari. TPSA ini diperkirakan hanya mampu menampung sampah 5 hingga 7 tahun ke depan. Lalu yang ketiga, Kabupaten Lampung Tengah. Sebanyak 40 hingga 60 ton sampah masuk TPSA Bandar Jaya Timur setiap harinya. Sampah ditumpuk di atas lahan seluas 3,5 hektar. Diperkirakan sampah tidak akan tertampung lagi pada 2 atau 3 tahun ke depan. Lalu yang keempat, di Kota Metro. 80 ton sampah masuk ke TPSA Karangrejo setiap hari. Tempat pembuangan sampah ini diperkirakan akan penuh 3 atau 5 tahun ke depan. Lalu yang terakhir, di Kabupaten Mesuji ada TPSA Margo Rahayu. Diperkirakan masih bisa menampung sampah hingga 10 tahun lagi dengan luas lahan sekitar 3 hektar. Berikut wawancara dengan warga di sekitar TPSA. Setelah sore itu kerja, habis berangkat pulang. Kadang-kadang kata satu, Pak, bisa lagi Pak, ini udah sore. Ya, gimana ini belum selesai. Harus Pak. Ya, Pak, kadang-kadang tunggu di orang yang saya narik sampah. Ya, selesai pulang. Buka suatu dicoba kan. Kalau awal pertama saya pernah megang kunci, megang kunci pintu gerbang belakang. Ada 6 bulan 7 bulan lah saya megang. Nah, rupanya
ada yang proses ke karyawan itu kenapa Pak Didi keluar sudah megang kunci belakang kan, nanti ada hal-hal barang-barang yang hilang di dalam kan, nah, cuma tidak ada tarik lagi, ya udah saya serahin, ya apa kamu lewat depan, bagus. Nah setelah Covid masuk, ada Covid ini, Covid-19 ini, saya dipanggil, ngadap di kantor lantai 2, jaga. Jadi besok nggak boleh lagi masuk. Kamu, ini saya takut kamu sakit. Ini kan siapkan rumah sakitnya. Kau pernah tanya saya sama mereka, ini siapkan rumah ini untuk orang yang sakit. Kenapa orang sehat aja nggak boleh keluar masuk? Sedangkan saya kan masih sehat. Sehat, kan? Ya. Nah, penampungan di rumah ini hanya untuk orang sakit. Kamu naik. Nah, jadi kata saya harus saya kerja, cari sesuatu masuk. Ya boleh katanya. Cuman kalau kamu rapat, kamu tolong ya tanya sama Pam ada, kamu enggak, kamu jangan dulu masuk. Kalau ada masuk. Ya udah. Saya pindah keluarga. Belakangan itu kan ada tong keluarga kan. Terus sebelumnya keliling. Sebelumnya iya, memang keliling saya dari lapangan Jukum sampai rumah makan Andalas. Lapangan Jukum, rumah makan Andalas. Dari pom bensin lah ya. Dari pom bensin ke Jukum. Belum sampai di rumah makan Andalas. Setiap hari. Lebih untung keliling apa di sini, Pak? Kalau ini ceritanya gini, baru 1 tahun lah ya. Saya kerja yang ini baru 1 tahun. Karena saya pakai motor itu ada orang mengusulkan cari sampah warga. Karena kamu sudah berhenti di dalam, kamu nanti sampah warga aja. Nah saya hitung ada 250 waktu itu, boleh. Pikir saya kalau 15.000 aja satu ini, apa namanya, kalau orang warga itu kan 250 itu 15.000 aja udah berapa gaji saya sebulan. Udahlah oke. 4 gerobak. Satu hari, setiap hari 4 gerobak. Nah setelah saya 4 gerobak setiap hari itu 6 bulan, aduh gimana ya kata saya, bisa loh saya jam 12 berkurang dari rumah. Ya bagaimana ya, tahu kan. Nah saya nelpon lah teman saya di Batu Raja, Mas Bayu namanya. Mas Bayu ada lokal nggak bisa bantu saya? Kayak mana? Saya gini loh Mas, saya itu kan anak buah orang 250. Kalau saya nggak masuk ngoceh, karena itu mulutnya nggak sama, nggak pilih. Jadi sekarang saya mau nyari mobil. Mau bisa katanya Pak Yuri datang ke Batu Raja. Enggak, jangan lupa datang ke Batu Raja. Kirimkan foto mobil itu, kuningannya kayak mana dulu. Nah, ngomong ada 2, Kijang sama backup ini kiri 10. Nah, setelah saya rekam dia orang ngobrol harga 10 juta, saya langsung bakar. Alhamdulillah 4 bulan saya punya mobil yang dari Batu Raja itu beli yang ini. Udah itu kita giduk kerja ini, saya beli lagi mobil ini bus yang ada di rumah. Jadi sampai sekarang ada 4 mobil. Cuman nggak ada yang nggak cash semua. Cash semua. Ya, terus untuk sekarang ini penghasilannya gimana, Pak? Ya cukup lah. Cukup ya. Cuman yang menderitanya sekarang ini uang pengeluaran yang nggak terbuka karena untuk rumah tangga nggak ada lagi, sudah 1 tahun tadi malam yang meninggalkan saya. Cuman saya masih bertahan. Maka saya tuh dengan ibu-ibu dengan siapa aja sering bercanda-bercanda. Kalau pada lakunya enggak. Karena saya sering. Jadi walaupun kata saya di sana, saya enggak salah hal yang Oke. saya itu 2 loh ya. 2 yang saya elakkan di dalam di dunia ini. 1 saya narkoba, kedua main. Oke. Itu tidak ada, harus melalui hukum. Nah saya nggak mau. Kalau kira-kira nanti dia nggak mau, ya sudah, pernah saya punya anak, punya cucu. Nah jadi saya biarin dulu selama ini ya tak biasa. Jadilah itu hidup saya.
seperti sekarang itu terjadi sampah. Bagi dua akhirnya. Oke. Kalau ibunya? Kalau ibunya memang karyawan sini, Oh iya, ibu siapa bu? Tolong di sini. memang tukang pulung sudah berapa tahun dia memang kerjanya. Ibu siapa bu? Namanya bu? Ibu Ana. Oh tinggalnya di sekitar sini juga? Oh iya. Saya di Hukum. Kalau saya di Hukum Jaya. Mm-mm. Kalau Bu Ana dapat berapa kilo bu satu hari bu? Ya itu tadi yang mesti. Ya mesti ya. Kadang dia dapat 15 kilo, kadang-kadang 10, Mm-mm. kadang-kadang 30 kilo. Rat- Tergantung kita dari mobil. tergantung datang mobilnya ya. Hari Sabtu dan Minggu nggak ada mobil. Mm-mm. Terus Sabtu Minggu libur. Tanggal Mobil merah, dinas nggak ada libur yang ya? terobos masuk. Mm-mm. Kalau bagian dia orang, kalau saya setiap hari harus. Karena sampah warga. Mm-mm. Kecuali di sini nggak mengizinkan saya masuk karena hujan, baru saya buang di rumah. Mm-mm. Berarti rata-rata sampai berapa kilo itu? Kalau di rata-rata. Ya pokoknya pukul rata positif dia kalau 10 sampai 15 positif. 10-15 dapat ya bu ya? Harga sedangkan harga 2.500 per kilo. Untuk semua jenis. Ya. Gablu itu 2.500 saya sendiri yang beli. Oh bapaknya juga beli. Kadang ya dia mau jual dengan saya ya syukur taruh air. Ambil air. Rebutan. Bukan dia orang tua. Karena Oh airnya. ini Enggak rebutan enggak ada penatum di sini, Mas. Tapi sehat ya, saingan sehat ya. Kalau dari sini berapa meter bu rumah Bu Ana? Bu Ana pas mau hitung tadi sekitar 30 meter dari tikungan itu. Oh 30 meter masuk. Ini dia ada jalan lurus dulu, belok kiri. Adalah kalau 200, ada 200 meter ya. Oh dari perempatan itu lurus dikit. Kamu kan lurus satu rak. Kamu tadi belok kanan di sini kan? Iya ke kanan. Nah, dia tuh lurus dikit sekitar 20 meter baru belok kiri. Oh gitu. Itu banyak orang karyawannya di situ. Dari sini. Kalau aromanya ini sampai sana nggak bu? Kalau pas di kantor kok di kantor. Oh kalau waktu pas diratain ekskavator kecium sampai sana. Itu padahal 1 kiloan ya. Iya, masih tahu. Terus kendalanya lagi kalau pas lebaran. Iya, Pak. Ya. Ini lah pokoknya pas musim hujan itu, Oh musim hujan. musim hujan tuh lalat naik semua. Lalat naik sampai atas. Iya. Oh. Tapi cuman ganggu ya, nggak ada, Enggak. nggak sampai. Kita tuh harus tutup pintu. Mm-mm. Dia nggak takut. Laler ini nggak takut sama ini loh, nggak takut sama obat nyamuk. Walaupun disemprot, walaupun kayak mana. Mm-mm. Berarti antisipasinya kalau ada lalat gitu gimana di rumahnya Pak? Selain tutup pintu? Ya bagaimana lagi? Dia nggak bisa mengelakkan lagi. Intinya jaga makanan itu tadi harus rapat. Makanannya dijaga ya biar rapat ya. Habiskan Bu Ana ya. Udahlah, bantu saya nanya. Ya. Ini warga sini juga ya Pak ya? Ini rata-rata warga sini. Rata-rata warga sini. Halo adik. Ini cuman berapa orang yang di sini, ada yang 3, kita biasa 3 ini aja. Kalau yang lain ini baru pakai ganti. Ini sampah dari rumah sakit Harapan Bunda ya. Ya dari rumah sakit Harapan Bunda ini yang ada. Dari sana ini Pak? Ya dari sana rumah sakit. Ke Jabang dia. Oh ini kalau banyak-banyaknya dapat segini ya Pak ya? Iya ini orang satu loh yang punya ini. Orang satu? Ya. Yang ibu-ibu itu yang ini yang udah diikat-ikatkan itu. Oh yang udah diikat-ikat. Berapa karung. Inilah kerjaan dia orang hari per harinya. Ini bisa lebih banyak lagi nih ya? Ya ini bisa sampai 30 kilo loh. Kalau segini nih perkiraan berapa ini Pak Yuri? Itu curam, airnya nggak dikeluarin. Oh iya makin berat. Saya ini mau begitu loh Bu ya.
Bu, maka saya itu berani ngomong kayak gitu, Bu. Saya punya kartu juga ya, sama dengan dia ini mungkin ya. Pak. Kartu saya ya. Satu iya. ya. Saya makanya berani ngomong yang kayak gitu tuh. Ada satu lagi, Pak. Kantor saya ada di sini, Pak. Oke, Pak Yudi. Ya. Koran KPK ini ada pelangnya di samping rumah saya. Oh, mantap. Nah, ya. Jadi jangan nanti kalau buat Pak Yudi mana ngomongkan, berarti ngomongkan keadaan di lapangan. Saya tahu persis karena sudah 1 tahun saya berjalan di sini. Iya, tapi kan Pak Yuri juga aktivitasnya di Ya, sini juga, saya jadinya begitu, tahu. Hidup menyusurin jalan sama dengan mereka, sisa orang yang kami makan. Begitu kan. Ini pada sisa orang loh yang kami makan ini. Benar nggak, Bu? Tapi kan jadi rezeki ya Coba akhirnya. aja. Iya. Banyak yang dapat pacar dari sini, Nah. nggak ada duit ini. Nah, kalau kamu nggak dapat duit, kamu nggak ke pasar, Bu. Nggak dapat pacar kamu. Kalau ini perkiraan berapa kilo Pak Yuri? Sekitar kalau ini 15-an ada. 15-an ini ya. Ini cuman botol plastik aja. Nah, plastik. Kalau Di- yang kardusnya kan dibedain. Kardus dipisah tempatnya ya. Bisa, egopleknya dipisah. Ini kalau untuk yang laku nih Pak. Ya. Jenis ini apa ada yang aja? Laku, itu kan semua deplek kertas apa plastik laku. Kata ini ada ini lihat dah. Tuh. Oh, kertas. Padahal ada ini cantik banget loh. Siapa namanya, Dek? Hah? Siapa? Kirana, lo Kirana. Tuh, cantik kan? Nah, gitulah ya. Kertas, botol plastik, Walaupun kertas kayak gini kan yang laku, Pak. laku juga Pak. Kalau kertas saya gini, Bu, ya. Dia mulus kayak gini, dia kering, saya beli 2.000 2.000 per kilo. per kilo. Cuman ada syaratnya itulah tadi, saya omongin. Harus bersih kayak gini. Kalau kotor Kering. emang kenapa Pak? Kalau kotor. Kalau kotor dia itu masuk duplek loh, seperti kecil-kecil itu. Kalau ini udah mulus ya. Harus dipisah. Beda jenis, duplek sama kertas biasa. Beda. Nah, beda. Yang gini kan laku, cuman masuk duplek. Masuk duplek. Ya. Kalau duplek berapa per kilo Pak? Saya beli duplek 700 sampai ada yang 1.000. Lebih murah duplek. Ya, kalau kardus 1.500 per kilo. Kardus 1.500. Kertas biasa gini malah mahal ya, 2.000 ya. 2.000 saya beli. Kalau yang gede, kalau yang kecil kayak yang dibagusin aja ini, kalau nggak kira dulu itu yang saya beli 700. Kalau plastik Pak, botol Kalau plastik ini 2.500. 2.500. Saya belinya dari mereka ini. Yang mana yang mau jual dengan saya itu saya beli gitu. Dari sini banyak orang yang masuk itu kan. Dari kami ini kan begini loh ya. Bersaing kan ya. Persaingan. Dia orang berani ngutangin dia orang ini, saya juga berani. Sudah itu dia harganya segini, saya ikuti. Malah saya sering lebih kan dari mereka. Ini cuman dia orang ini ya itu cari sesuap nasi itu tadi. Paling banyak dicari jenis apa Pak? Plastik Plastik. kayak gitu. Oh yang ini ya, botol ya. Itu yang diutamakan mereka. Termasuk botol ini kan saya beli loh, Mas. Botol kaca. Ya, botol kaca ini walaupun dia hancur ya, saya beli. Walaupun dia hancur tinggal dua jari, tetap saya beli. Per kilonya kalau ini Saya beli 500. 500. Laku tapi nggak semahal yang lain ya. Ya, ini kan jualnya kita kan cuma 600-700 per kilo. Ada yang khusus botolan, seperti figur, seperti kecap, itu kan bijian. Oh jenis tertentu ya. Ya. Kalau yang seperti ini, beling, masuk beling. Masuk beli. Oh ada kelas-kelasnya juga ya. Nah itulah artinya kamu dari mana? Pungur. Iya. Dari Pumbur, itulah yang kamu bisa dapatkan dari Yuri dan teman-teman yang ada. Dan teman-teman. Kalau total ada berapa tim kita Pak? Kita ini ada, kalau ada 30 ada. 30 ada ya. Ada 30 ada. Kalau 30 orang ada. Yang laki-lakinya aja ada 4-5 yang nggak masuk. Yang laki-laki. Yang ibu-ibu ada 6 yang nggak masuk. Kalau anak-anak ini biasalah dibawa ibu-ibu. Sedangkan di sini herannya anak-anak ini nggak takut lagi sama beling loh. Udah. Oh Itu kan contohnya.